Haddad, yang mana beliau lahir tahun 1044 Hijriyah. Ini sekarang kita tahun 1445. Berarti beliau lahir hampir 400 tahun yang lalu, 400 kurang 1, 399 tahun yang lalu beliau hadir. Hadirnya Kemis, malam Kemis, Rebo malam Kemis. Itu di bulan Safar, tanggal 5 Safar, lahir Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di hari Kamis 1044 Hijriyah. Hampir 400 tahun, enggak dong, 401. Ya sekarang 1445. Berarti 401 tahun yang lalu lahir Imam Al-Haddad. Itu di Subair. Subair itu kampung di pinggiran kota Tarim. Wah, sampai sekarang tempatnya pun juga masih dikunjungi, masih diziarahi. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ini dari kecil itu, saat kecil beliau kena penyakit, matanya buta dari usia balita, kanak-kanak, sehingga ibunya itu tawassul, doa, hingga akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah. Dan Allah Ta'ala jadikan tuh butanya Imam Al-Haddad tuh enggak mempengaruhi beliau di dalam keilmuan, kewalian, ketakwaan beliau, ibadatnya beliau. Wa hadzal Imam Al-Haddad, beliau berguru kepada para ulama sebagaimana disampaikan tadi. Di antara gurunya itu Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Aidid. Di antara guru-guru beliau itu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kemudian juga Al-Habib Muhammad bin Ali As-Saggaf di Makkah, dan para masyayikh, ulama, guru-guru yang banyak, min al-Ba'alwi wa ghairihim. Beliau dari kecil waktu belajar TPA dari Mi'lamah, artinya masih belajar TPA itu, pulang habis ngaji mampir di Masjid Ba'alwi atau di Masjid Magalid, salat sunnah di waktu duha. Kalau kita kan salat duha itu 8 rakaat, kalau dia duhanya udah beres. Jadi dia lanjutin tuh duhanya ada 8 rakaat, 12 rakaat. Kalau Imam Al-Haddad tuh duhanya udah beres. Terus dia sholat sunnah di waktu duha tersebut antara 200 sampai 300 rakaat. Dari kecil, ya, orang TPA belajar TPA usia berapa? 7 tahun, 8 tahun, di bawah 10 tahun. Nah itu dia, beliau demikian. Kemudian Imam Al-Haddad itu bahkan beliau, karya beliau itu dari beliau masih usia muda belia. Itu beliau udah bikin syair. Bahkan di antara syair yang beliau buat sebelum beliau belajar ilmu tata bahasa. Sebelum belajar ilmu tata bahasa tentang nahwu, tentang arud, tentang sorof segala macam, itu beliau udah bikin syair. Di antara syairnya itu adalah sebuah syair yang kata para salaf soleh terdahulu, Al-Habib Ali bin Syah bilang, ini syair tuh harus dihafal. Tamanan antakun fi qalbi kulli alawi. Saya harap nih syair ada di hati setiap para ahli bait, kaum alawiyin, para ulama. Ini syair tersebut ada 4 qasaid, di antaranya wasiyati laka ya dzal fadli wal adabi in syi'ta an taskuna sami min arutabi. Kemudian juga qasidah alaika bi taqwallah, qasidah ya nafsu hadzal ladzi ta'tinahu ajabu. Sama satu lagi adalah fi marukunu ila darin haqiqatuha kattaifi fi sinatin wa dhilli min muzani daril ghurur wa ma'wakul murzatin. Ini qasidah yang terakhir ini, itu Habib Abdullah Haddad dapat gelar dari qasidah ini. Itu qasidah ini namanya Faddahatid Dunia, yang nelanjangin dunia, mempermalukan dunia. Itu qasidah ini kalau kita renungi, kita baca, kita renungi, itu manfaat zahirnya nyata. Manfaat zahirnya nyata, membuka kesadaran kita akan hakikat dunia, menyemangati kita untuk ngejar akhirat. Begitu manfaat zahirnya nyata, lain manfaat batin daripada qasidah ini. Itu Imam Al-Haddad waktu menggubah qasidah ini yang terakhir fi marukun, itu sebelum beliau belajar ilmu tentang nahwu, arud dan semacamnya. Radhiyallahu anhu ardhah. Kemudian ada Imam Abdullah Al-Haddad, beliau dari muda itu berguru kepada para ulama, para masyayikh sampai menjadi ulama besar. Dan kebutaan beliau enggak menghalangi beliau. Ada satu orang ingkar
ini Al-Habib Abdullah Al-Haddad buta kok nulis banyak kitab. Orang buta bisa jadi ulama aja aneh. Terus bisa nulis banyak kitab. Ya, artinya beliau bukan menulis, beliau itu imla, membaca, dia lantunkan, sampaikan kata-kata ditulis oleh muridnya. Dan tanya tuh kepada ulama, menulis kitab tuh susah, rumit. Setelah selesai ditulis, itu kitab belum siap. Itu baru muswaddah. Ya, perlu ditabyid, perlu ditata, disusun, dirapiin. Nyusunnya itu perlu waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi Imam Al-Haddad, beliau melantunkan, mengimla kitab-kitab tersebut, udah nggak pakai muswaddah, nggak pakai tahqiq lagi, langsung keluar jadi kitab. Ini udah, nggak pakai ulang lagi, revisi lagi, baca lagi lah, udah keluar jahiz, siap. Semua kitab-kitabnya beliau, mulai dari Nasaih Diniyah, dan uniknya kutub Imam Al-Haddad nggak ada hal-hal yang muskil, nggak ada hal-hal yang bermasalah. Semuanya sesuai dengan Alkitab wa sunnah kalamil ulama, padahal tasawuf tingkat tinggi yang dibahas. Tetapi nggak ada khilaf antara ulama, semuanya bisa diterima oleh semua kalangan dengan bahasa yang mudah, yang simple, dipahami oleh setiap orang. Bahkan awam pun juga saat mendengarnya dan tahu bahasa Arab bisa mencerna kitab tersebut. Terus di antara kitab beliau yang paling unik dan paling agung, semua kitab-kitabnya agung. Tapi di antara kitab beliau yang mulia itu, yang agung, yang selalu dianjurkan oleh para ulama adalah kitab Nasaih Diniyah yang biasa kita baca tiap malam Jumat di sini. Kemudian juga dibaca oleh Al-Jad Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi di Kuitang. Itu sepanjang tahun tuh, tiap hatam habis ulang lagi terus kitab itu, dan kitab Risalatul Muawanah. Ini kitab Nasaih itu dibilang bahwasanya itu adalah ringkasan daripada kitab-kitab Ghazali. Tentang suluk sair ilallah, itu ringkasan dari Kutubil Ghazali, ringkasan Ihya Ulumuddin, nah itu dia. Sampai Al-Habib Ali Al-Habsyi bilang, abdad nasaihuhu uluman talama rada'at abidal ghayyi wal ifsadi. Itu nasaihnya itu membentangkan banyak ilmu, menjawab semua syubhat dan bid'ah ahli bid'ah. Kemudian juga mengajarkan orang sair menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang mudah dan simpel. Itu beliau ditanya tentang Thariqah Alawiyah. Thariqah Sadah Bani Alwi itu Thariqah Alawiyah, thariqah mereka itu 5. Ilm, amal, khauf, wara', ikhlas. Al-ilm wal amal wal wara' wal ikhlas wal khauf min Allah Ta'ala. Itu thariqahnya mereka. Al-Imam Al-Buti, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, waktu dengar Thariqah Alawiyah begitu, beliau komentar. Apa komentarnya? Hai Umar cerita. Komentarnya adalah hadza lubbuddin. Intisari agama yaitu 5 itu. Ilmu, amal, takut kepada Allah, wara', berhati-hati dari yang syubhat apalagi yang haram, boleh ikhlas. Wara' itu bukan wara' cuma dari makanan, bukan cuma wara' dari hati atau dari harta, dari pekerjaan, dari makanan, hatta dari fatwa. Masya Allah. Yatawarra'un fi hadza. Wara' min kulli syai', fi kulli syai'. Kemudian juga hadzal Imam Al-Haddad, di antara karya tulis beliau adalah ada kitab Sabilul Iddikar. Itu digubah oleh beliau setelah beliau usianya di atas 60 tahun. Dari dulu minta tulis, bilang enggak. Sampai saya emang mau nunggu lepas 60 tahun baru ditulis tuh kitab. Keluar dia tuh kitab simple, Fima Yamur Alal Insan Minal Amar. Apa yang dilalui manusia daripada fase-fase umur. Dari umur fi alamiz zar sampai alam dunia, sampai alam barzakh, sampai alam mahsyar, sampai alam surga atau neraka. Kemudian juga ada lagi kitab beliau namanya Ad-Da'watu Tamah, dakwah yang sempurna. Itu beliau dakwah kepada ulama, nasihat kepada para wali-wali dan ahli ibadat, nasihat kepada pebisnis, semua kalangan sampai kepada kufar, orang-orang kafir. Ada nasihatnya Imam Al-Haddad di situ. Dan tentang thariqah itu ada kitab beliau yang judulnya kitab Risalatul Muawanah. Itu mau tahu tentang thariqah alawiyah detailnya, Risalatul Muawanah. Baca tuh kitab, amalkan tuh kitab. Itu adalah demikian simpel. Dan kita dapati di kitab tersebut semuanya dari Quran wal hadis. Semuanya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Imam Al-Haddad tuh dia bilang, "Ma min sunnatin sanha Rasulullah ila arju anni qad amiltu biha." Semua sunnah udah saya amalkan. Semua sunnah diamalkan oleh beliau. Imam Abdullah bin Umar bin Yahya ditanya, siapa sih man afdalul alawiyyin? Siapa keturunan Nabi Sayyid yang paling afdal? Dijawab oleh Imam Abdullah bin Umar bin Yahya, afdalul alawiyyin atammuhum akmaluhum ittiba'an bin Nabi Muhammad. Yang paling sempurna dalam peneladanannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya karena Imam Al-Haddad ini beliau ngikutin semua sunnah Nabi sampai Habib Ali Al-Habsyi sahibul Maulid memberi kesaksian. Beliau bilang, "Garrat bihi 'ainun nabiy Muhammadin fahuwa lahu min ahsanil auladi." Rasulullah gembira dengan Imam Al-Haddad dan beliau Imam Al-Haddad salah satu cucu kesayangan, cucu terbaik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Hamid bin Umar beliau bilang, "Man bayanzum yanzum, man bayanzur yanzur. Akhadat alaina as-sabiqa Abdullah Haddad." Yang mau menggubah syair, gubah syair. Mau bikin kitab, lu bikin kitab. Tapi tetap aja yang nomor satu Al-Habib Abdullah Haddad udah ngebalap semuanya. Mengalahkan semuanya. Beliau banyak menukil dari Imam Ghazali. Itu ulama bilang, andai Imam Ghazali hidupnya setelah masa Imam Al-Haddad, Imam Ghazali beliau akan menukil dari Habib Abdullah Haddad. Subhanallah. Intinya apa? Wah, merendahkan Imam Ghazali. Otak lu ngeres. Imam Ghazali orang yang paling haus ilmu. Menukil dari semua ulama. Wal Imam Al-Haddad orang yang paling haus ilmu. Kebetulan zamannya Imam Ghazali lebih dulu. Zamannya Imam Al-Haddad terpaut beberapa ratus tahun. Hingga Imam Al-Haddad enggak malu dan enggak sungkan untuk menukil banyak dari Imam Ghazali. Dan seandainya Imam Ghazali hidup setelah Imam Al-Haddad, niscaya Imam Ghazali juga karena sebagai orang yang haus ilmu, beliau yang bakal banyak menukil dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Soalnya tuh para aulia, para sholihin, para ulama, mereka bersaudara. Subhanallah. Wa hakadha. Kemudian juga tahun 1079 Hijriyah. 1079 Hijriyah, Imam Al-Haddad 1044 lahir. Tahun 1079 Hijriyah beliau pergi haji. Usianya 35 tahun. Itu waktu beliau pergi haji disambut oleh para ulama. Meminta ijazah kepada beliau. Dimuliakan oleh semua ulama. Sampai-sampai beliau itu panjang masanya di waktu pergi haji sampai akhir bulan Dzulhijjah. Masuk bulan Muharram, beliau habis dari Madinah balik lagi ke Mekah. Itu di malam pertama bulan Muharram itu beliau tiba di Mekah. Kemudian diminta untuk menjadi imam jamaah umum, jamaah resmi di Masjidil Haram. Diminta untuk ngimamin sholat subuh di tanggal 1 Muharram tahun 1080 Hijriyah berarti 1 Muharram, dan beliau menjadi imam di 1 Muharram 1080 Hijriyah, dan beliau baca atau berpapasan 1 Muharram hari Jumat. Rakaat pertama sholat subuh dia baca Alif Lam Mim Sajdah full. Rakaat kedua beliau baca hal atah 'alal insan hina min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Nah, terus balik ke awal. Habib Abdullah Haddad punya banyak kitab, satu orang ingkar. Kok bisa padahal matanya buta? Dalam hatinya itu terlintas begitu lagi hadir majelis. Pas diputerin kopi. Saat diputerin kopi itu orang mau minum, Abdullah Haddad yang buta nih, ya, yang matanya buta tapi hatinya melek. Itu beliau bilang, "Ya fulan, hati-hati minumnya. Keluarin dulu lalat yang ada di dalam situ. Di cangkirnya ada lalat, masuk keluarin dulu. Yang melek nggak ngelihat lalat, diingetin sama yang buta." Subhanallah. Kata sampai beliau tuh wafat pada hari Senin malam Selasa pada bulan bulan Dzulhijjah, tanggal 7 Dzulhijjah. Ini sekarang kita tanggal 7 malam 8. Sekarang kita tanggal 7 malam 8. Imam Al-Haddad meninggalnya tanggal 7 Dzulqa'dah. Tanggal 7 Dzulqa'dah malam 8 tanggal 7 Dzulqa'dah beliau wafat, meninggal dunia bertepatan pada hari Senin malam Selasa 1132 Hijriyah. Maknanya itu sekarang tuh 313 tahun sejak wafatnya Imam Al-Haddad. Dan beliau wafat pada usia 88 tahun. Masya Allah, ta'ammar.
Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Walaupun beliau wafat, kitabnya manfaat, diterjemahkan dalam banyak bahasa. Dalam bahasa Inggris, Perancis, bahkan Swahili, dalam banyak bahasa diterjemahkan. Banyak orang-orang tuh sampai di Britania, di beberapa penjara di luar negeri, di Eropa dan Amerika masuk Islam gara-gara baca terjemahan daripada kitab Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Subhanallah. Masuk Islam gara-gara baca kitab Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu ardhah. Itu kitabnya beliau berkah, manfaat. Saya nggak bisa baca, paling nggak punya di rumah kita. Insya Allah aman buat rumah. Lebih bagus lagi kalau kita baca, kalau kita kaji, kalau kita amalkan daripada kitab-kitab Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Itu ratibnya beliau luar biasa. Beliau tuh mengumpulkan zikir. Bukan ngarang, nggak ngarang zikir, tapi ngumpulin zikirnya Nabi, dikumpulin, ada namanya Wirdul Latif yang dibaca pagi dan sore. Wirdul Latif itu kalau dibaca 12 menit ya, atau kalau kita udah biasa baca paling 7 menit selesai. Al-Wirdul Latif dibacanya pagi dan sore oleh Imam Al-Haddad. Ada lagi Hizbun Nasr Al-Ada lil Imam Al-Haddad, dibacanya zuhur untuk penjagaan. Itu juga ringkas sekali, ya paling 3 menit membaca gitu. Ada lagi Hizbul Fath lil Imam Al-Haddad, agak sedikit lebih panjang, ya paling durasinya 5 atau 7 menit. Terus ada lagi ratib beliau, ratib syahir, ratib yang masyhur. Ratib itu dibaca di Al-Habib Umar bilang dibaca oleh Imam Al-Haddad, dibaca oleh di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi. Di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, di halaqah besar itu dibaca ratib Al-Imam Al-Haddad. Di masa hidupnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu ardhah, di masa hidup beliau. Kemudian juga ada lagi beliau punya Al-Wirdul Kabir. Wirdul Kabir tuh ada Wirdul Latif itu ringkas. Wird cuma 7 menit atau 12 menit. Ada Al-Wirdul Kabir, di kumpulan dari doa-doa dan zikirnya Nabi pagi sore dan zikir para salafus saleh, itu panjang. Kalau dibaca itu 1 jam atau 1 jam setengah. Panjang. Kalau dibaca 1 jam atau 1 jam setengah. Tapi itu manis dan lezat, nikmat. Di antara guru kami yang ngamalkan Al-Wirdul Kabir adalah Syekhina Al-Habib Abdul Qadir Jailani bin Abi Bakar bin Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur. Al-Habib bin Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur. Al-Habib Abdul Qadir Jailani bin Abi Bakar bin Alwi bin Abdurrahman Al-Masyhur. Pamannya Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur. Beliau baca Wirdul Kabir. Kadang kita tiap Selasa sore habis hadrah Basaudan ziarah ke Habib Jailani, mulutnya masih komat kamit. Udah gitu enggak lama kemudian, berapa kemudian beliau selesai. Baru selesai baca. Fil akhir usianya beliau ngadu ke Habib Umar. Saya sekarang udah banyak lupa, begitu fisik pun gak seperti dulu, sehingga mau baca wirid semuanya itu kesulitan. Terus saya Umar mengutip daripada kalam Imam Al-Haddad di kitab Risalah Adab Sulukil Murid tentang zikir la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah itu para pemula memulai dari la ilaha illallah, dan orang-orang yang mencapai puncak baliknya ke la ilaha illallah. Di situ kita faham maksudnya orang yang udah mencapai puncak begitu, ya baliknya ke la ilaha illallah. Seperti Al-Habib Jailani Al-Masyhur ini radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Alaihim salamullah wa in kanu qad madaw fa dzikrun lahum bagi wa qad sya'a bin nagli. Ya Allah Ta'ala insyaallah angkat derajat mereka. Allah Ta'ala berikan kita manfaat berkah dengan berkat mereka. Baca ratibnya Imam Al-Haddad. Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab bilang tiap malam saya baca ratibul Haddad. Kecuali itu malam, hatta malam maulid di Surur hari Senin malam Selasa, saya udah baca maulid, ada nasihat, ceramah, tapi pulang tuh masih sumpek, masih gundah. Kenapa? Belum baca ratib. Begitu saya udah baca ratibul Haddad, wah baru plong tenang. Kalau udah baca ratib, mau dunia terbalik mau apa, insya Allah aman. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Kata tani malam Jumat baca ratib. Bukan seminggu sekali. Saya ikut majelis ratib seminggu sekali atau sebulan sekali. Ya nggak apa-apa, bagus buat ngelatih kita. Biar kita terbiasa, jadi bisa kita amalin rutin tiap malam. Apalagi sama keluarga kita baca. Atau mereka baca. Jangan ditinggalkan daripada ratib Al-Haddad tersebut. Dibaca ratib ini di semua masjid yang ada di Tarim.
Bahkan Al-Jad Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi itu di masjidnya pun juga tiap malam baca Ratibul Haddad, dia baca Al-Quran, itu hizib, tadarus Quran, kemudian baca Ratib Al-Imam Abdullah Al-Haddad, Mabainal Maghrib wal Isya, enggak pernah ditinggal. Begitu juga Wirdul Latif, di pagi hari enggak pernah ditinggal oleh para ulama-ulama, dan di semua masjid yang ada di Tarim enggak ditinggal. Hal-hal yang semacam ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik, bisa ngamalin dengan amalan mereka, ngikutin hal yang simpel, yang mudah. Ini semuanya simpel, mudah, bisa diikutin, bisa kita teladani. Kita kalau mau neladanin karamat kagak bisa. Tapi hal-hal yang ini hal yang mudah, simpel, kita amalkan, kita praktekin. Kita Kutubil Imam Al-Haddad sebisa mungkin, ayo kita kaji, kita renungi. Ada terjemahannya, ada terjemah. Ini Nasoih Diniyah dalam bahasa Indonesia aja tuh ada banyak terjemah. Risalatul Mu'awana ada terjemah, Da'watul Tama ada terjemahnya juga. Di antara terjemah yang paling indah, yang paling bagus adalah terjemahnya Syekhana Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumaid. Ami Ahmad bin Muhammad bin Sumaid, dia kasih terjemah dalam bahasa Melayu. Kenapa kita bilang itu terjemah yang paling bagus? Sebab ini terjemahnya bukan terjemah penterjemah. Ini terjemahnya ulama yang ngerti ini kitab, yang berkhidmah kepada Imam Al-Haddad puluhan tahun. Dia berguru kepada Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib, dan berguru kepada para masyayikh, para ulama. Pemahamannya besar, dan beliau menerjemahkan hampir semua kitab-kitab Imam Al-Haddad beliau terjemahkan. Di antara terjemah yang paling bagus adalah terjemahnya beliau, Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumaid. Ya akhir, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan manfaat. Ya, kita amalin. Ini malam kita baca daripada haulnya Imam Al-Haddad, alhamdulillah. Setiap malam Jumat kita baca dari Kutubil Haddad. Firauha pun juga enggak luput, kita selalu baca kitab Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Begitu, baca Kutubil Haddad. Hatam, ada kitab yang lain, udah dibaca semuanya, ulang lagi. Al-Habib Umar bilang itu kitab Risalatul Mu'awanah. Hai Abdullah Haddad tuh, ada satu orang suruh baca kitab Risalatul Mu'awanah. Terus dalam hatinya bilang, ya ini wali besar, ulama besar, mufti. Saya suruh baca kitab Risalah Mu'awanah, santri saya kali yang baca. Ini saya ngaji kepada Al-Habib, pengen baca kitab, suruh baca kitab Risalatul Mu'awanah. Dalam hati terlintas begitu, terus dikasyaf sama Habibnya itu. Lah, tahu gak kitab Risalatul Mu'awanah itu yang nulis wali, ditulis buat wali, sebagai wasiat buat wali. Yang nulis wali besar, Al-Qutb Abdullah bin Al-Haddad. Ditulis buat Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi. Wali buat wali. Jadi itu kitab bukan sembarang kitab. Itu wasiat dari wali untuk wali. Amalkan. Dan begitu juga semua kitab-kitab Imam Al-Haddad. Itu kitab walaupun Syekh Al-Habib bilang, walaupun kamu ulang 7 kali, 10 kali, 20 kali, tiap kali kamu ulang ada sebuah makna yang lain.